Ada kalanya hidup terasa terlalu ramai, bukan karena banyak orang, tetapi karena terlalu banyak suara di dalam kepala. Suara yang menuntut, membandingkan, dan memaksa untuk terus berjalan. Malah memahami kelelahan semacam itu. Ia tidak menyuruh bangkit, tidak menyuruh kuat. Ia hanya berkata dengan caranya sendiri, "Istirahatlah sebentar." Di titik ini, banyak orang baru menyadari bahwa yang paling dibutuhkan bukan jawaban, melainkan ketenangan. Ketenangan yang tidak datang dari penjelasan panjang, tetapi dari rasa ditemani tanpa dihakimi. Seperti berada di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, di mana waktu berjalan lebih lambat dan segalanya terasa cukup apa adanya. Di dunia yang bergerak cepat, ada kehidupan lain yang berjalan pelan, tidak mengejar, tidak berisik, tidak menuntut perhatian. Kehidupan yang akrab dengan menunggu, dengan kesabaran, dengan harapan yang tidak selalu pasti. Dari kehidupan yang sederhana itu, seringkali kita belajar bahwa ketenangan bukan tentang memiliki lebih, melainkan tentang berdamai dengan apa yang ada. Malam ini, cerita akan mengalir seperti itu, pelan, tenang, tanpa tujuan yang dipaksakan. Tidak perlu dipahami sepenuhnya, cukup dirasakan. Dan jika pikiran ingin beristirahat di tengah cerita, biarkan saja. Karena tidak semua perjalanan harus sampai ke tujuan. Sebagian cukup menjadi tempat singgah, agar hati bisa bernapas kembali. Dan dari suasana yang tenang inilah, sebuah kisah akan mulai mengalir. Kisah tentang kehidupan yang akrab dengan sunyi, dengan penantian, dan dengan harapan yang sederhana. Cerita itu akan dimulai sekarang. Di sebuah pesisir yang tidak banyak dikenal orang, hidup seorang nelayan tua. Rumahnya kecil, berdiri tidak jauh dari garis air, dengan cat yang sudah lama pudar dan atap yang berbunyi pelan saat angin malam datang. Setiap pagi, saat langit masih berwarna abu-abu pucat, ia sudah terjaga. Bukan karena jam, bukan pula karena kewajiban yang mendesak, melainkan karena tubuhnya sudah terbiasa bergerak mengikuti ritme laut. Perahunya sederhana, kayunya tua. Beberapa bagian telah diperbaiki berkali-kali. Tidak indah jika dibandingkan perahu-perahu baru yang sesekali melintas di kejauhan. Namun perahu itu tetap mengapung, dan bagi nelayan tua itu sudah cukup. Ia mendorong perahunya perlahan, membiarkan air menyentuh kakinya.
Tidak ada kata yang diucapkan, tidak ada doa yang dilafalkan dengan suara keras. Hanya keheningan dan bunyi kecil air yang terbelah. Laut pagi itu tenang, tidak selalu demikian. Ada hari-hari ketika ombak meninggi dan angin bertiup keras tanpa aba-aba. Namun pagi ini, laut memilih diam. Nelayan itu duduk di perahunya, menatap garis horizon yang belum sepenuhnya terang. Wajahnya tenang, meski di balik ketenangan itu tersimpan banyak cerita yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia tahu, tidak setiap hari laut memberi hasil. Ada hari pulang dengan jaring penuh, ada hari pulang dengan tangan kosong. Namun tidak satu pun dari itu mengubah caranya berangkat. Perahunya melaju pelan, tidak tergesa, tidak pula ragu. Seakan ia memahami bahwa laut tidak menyukai mereka yang datang dengan gelisah. Sesampainya di titik yang biasa ia datangi, ia berhenti. Mesin dimatikan. Suara kembali menghilang. Jaring diturunkan perlahan, tidak dilempar, tidak dipaksakan. Ia membiarkan jaring itu tenggelam mengikuti arus, seperti membiarkan harapan berjalan dengan caranya sendiri. Menunggu adalah bagian dari hidupnya, bukan menunggu dengan resah, melainkan menunggu dengan hadir sepenuhnya. Di atas perahu kecil itu, ia duduk diam, memandang laut yang luas, menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan alam yang tidak bisa dikendalikan, dan justru di sanalah ia merasa paling tenang. Tidak ada tuntutan untuk menjadi lebih cepat, tidak ada keharusan untuk selalu berhasil. Laut tidak pernah bertanya, berapa banyak yang ia bawa pulang kemarin. Laut hanya ada, dan nelayan itu belajar untuk juga sekedar ada. Angin menyentuh wajahnya pelan. Matahari mulai naik perlahan, memantulkan cahaya ke permukaan air. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskan pelan. Tidak ada kecemasan berlebihan, tidak ada perhitungan yang melelahkan. Jika hari ini laut memberi, ia akan menerima. Jika tidak, ia akan tetap pulang dengan langkah yang sama. Karena baginya, pulang dengan tenang lebih penting daripada pulang dengan banyak. Di atas perahu kecil itu, di tengah laut yang luas, nelayan tua itu memahami sesuatu yang tidak semua orang pelajari, bahwa hidup tidak selalu tentang hasil, melainkan tentang bagaimana seseorang tetap utuh di tengah ketidakpastian. Dan pagi itu, sementara jaring masih berada di dalam laut, ia duduk diam, tenang, dan tidak terburu-buru, seperti laut itu sendiri. Waktu berjalan perlahan di atas laut. Matahari kini sedikit lebih tinggi. Cahayanya tidak lagi pucat, namun juga belum terasa terik. Nelayan tua itu masih duduk di tempat yang sama,
Tangannya bertumpu di lutut. Punggungnya sedikit membungkuk. Bukan karena lelah, melainkan karena kebiasaan panjang yang telah menemani hidupnya bertahun-tahun. Air di sekeliling perahu mulai bergerak berbeda. Bukan gelombang besar, hanya perubahan kecil pada arus. Namun ia menyadarinya. Laut selalu berbicara pelan. Dan orang yang terlalu ramai di dalam kepalanya sering tidak mendengarnya. Ia menata permukaan air, melihat bayangan langit yang terpecah. Di sana, ia seperti melihat hidupnya sendiri. Tidak pernah benar-benar utuh, selalu bergerak, selalu berubah bentuk. Ada masa ketika ia juga terburu-buru, berangkat terlalu pagi dengan hati penuh cemas, menarik jaring terlalu cepat, menghitung hasil bahkan sebelum jaring diangkat. Namun, waktu mengajarinya sesuatu yang tidak tertulis dimanapun, bahwa laut tidak pernah tunduk pada mereka yang memaksa. Jaring masih berada di dalam air. Belum ada tanda-tanda berat. Belum ada tarikan. Dan ia tidak gelisah karenanya. Ia membiarkan bahunya rileks. Napasnya tetap dalam dan teratur. Tidak ada dialog panjang di kepalanya. Tidak ada suara yang mendesak untuk segera bertindak. Di kejauhan, sebuah perahu lain melintas. Mesinnya keras, gerakannya cepat. Nelayan muda di atasnya terlihat sibuk. Sesekali menoleh ke arah perahunya sendiri, seolah takut tertinggal. Nelayan tua itu tetap memandang sekilas, lalu kembali menatap laut. Ia pernah berada di posisi itu, merasa harus bergerak cepat agar tidak kalah. Merasa harus membawa pulang lebih agar dianggap cukup. Namun semua itu tidak pernah benar-benar memberinya tenang. Angin kembali berhembus pelan. Perahunya bergoyang sedikit. Jaring di bawah air mulai terasa bergerak. Jaring di bawah air mulai terasa bergerak. Bukan kuat, hanya seperti sentuhan halus. Ia tidak langsung menariknya. Ia menunggu. Menunggu bukan berarti menyerah. Menunggu adalah bentuk kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Beberapa saat kemudian, ia merasakan berat kecil di ujung tali. Tidak besar, tidak dramatis, namun cukup untuk disadari. Perlahan, ia mulai menarik jaring. Gerakannya tenang, tanpa tergesa. Setiap tarikan dilakukan seolah ia sedang menarik napas panjang. Air menetes dari jaring. Kilauan kecil terlihat saat sinar matahari menyentuhnya. Beberapa ikan kecil terperangkap di dalamnya. Tidak banyak, namun nyata.
Ia tidak tersenyum lebar, tidak pula menghela napas kecewa. Ekspresinya tetap sama, tenang dan menerima. Ikan-ikan itu diletakkan di wadah kecil, tidak dihitung berulang kali, tidak dibandingkan dengan hasil kemarin. Hari ini berdiri sendiri. Laut hari ini memberi sekadarnya, dan itu cukup. Perahu kembali diarahkan ke daratan. Mesin dinyalakan pelan. Air terbelah perlahan, seperti membuka jalan pulang tanpa paksaan. Di perjalanan, ia menatap kembali laut yang luas. Tidak ada janji bahwa esok akan lebih baik, namun juga tidak ada ancaman bahwa esok akan lebih buruk. Dan di antara ketidakpastian itu, nelayan tua itu tetap utuh, karena ia tidak menggantungkan ketenangannya pada seberapa banyak yang ia bawa pulang. Ia menggantungkan ketenangannya pada caranya menjalani hari. Perahu kecil itu semakin mendekati daratan. Suara air yang terbelah kini terdengar lebih rapat. Bukan karena gelombang, melainkan karena jarak yang semakin dekat dengan pantai. Nelayan tua itu mematikan mesin beberapa meter sebelum perahu menyentuh pasir. Ia membiarkan sisa jarak ditempuh oleh arus, oleh dorongan alam yang sejak tadi menemaninya. Perahu berhenti pelan, tidak ada hentakan, tidak ada suara keras, hanya bunyi lembut kayu yang tersentuh dengan pasir basah. Ia duduk sejenak, tidak langsung berdiri, tidak segera mengangkat hasil tangkapan, seolah ia tahu beberapa momen tidak perlu segera diakhiri. Tangannya menyentuh sisi perahu. Permukaan kayu yang kasar, menghangat oleh matahari. Kayu ini telah lama menemaninya dalam hari-hari penuh hasil, dan dalam hari-hari yang nyaris kosong. Ia menatap laut sekali lagi, bukan dengan harapan berlebihan, bukan dengan penyesalan, hanya tatapan sederhana, seperti seseorang yang berkata dalam hati, "Terima kasih." Langkah kakinya menjejak pasir, berat tubuhnya berpindah perlahan dari perahu ke daratan. Ada rasa yang sulit dijelaskan di momen itu. Rasa kembali, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Beberapa orang di kejauhan mulai terlihat. Ada yang berjalan, ada yang menyiapkan jaring, ada yang hanya berdiri memandangi laut. Namun nelayan tua itu tidak terburu-buru untuk bergabung. Ia berjalan pelan, membawa wadah kecil berisi ikan, tanpa merasa perlu membandingkan. Langkah demi langkah terasa ringan, bukan karena beban berkurang, melainkan karena tidak ada lagi yang perlu dikejar hari ini. Di sebuah sudut pantai, ia berdiri, duduk di atas batu kecil yang selalu menjadi tempatnya beristirahat. Di sana,
Angin berembus lebih lembut. Suara laut terdengar lebih jauh, seolah memberi ruang untuk keheningan. Ia membuka wadah itu, melihat kembali hasil tangkapannya. Sedikit, namun nyata. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia tersenyum tipis. Bukan senyum karena hasil, melainkan karena proses yang ia jalani tanpa melawan dirinya sendiri. Ia tahu besok laut bisa memberi lebih, atau justru lebih sedikit. Namun hari ini telah selesai, dan ia tidak perlu mengulangnya dengan penyesalan. Matahari kini naik perlahan. Cahaya pagi menyelimuti pantai. Hari mulai ramai, namun di dalam dirinya tetap ada ruang hening yang tidak terganggu. Nelayan tua itu menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu bangkit, melangkah pulang dengan langkah yang tidak tergesa. Karena hari ini ia tidak pulang membawa kekurangan, ia pulang membawa ketenangan. Pagi bergerak perlahan. Pantai yang tadi sepi kini mulai terisi langkah-langkah kecil. Suara orang bercakap dan bunyi peralatan yang disusun satu persatu. Namun nelayan tua itu sudah berjalan menjauh. Ia memilih jalur sempit di sisi pantai. Jalur yang tidak ramai, jalur yang hanya ia dan bayangan tubuhnya. Langkahnya tetap pelan, seolah ia tahu kecepatan tidak akan membuat hari ini lebih baik. Di bahunya, angin pagi menyentuh lembut. Tidak dingin, tidak panas. Hanya cukup untuk mengingatkan bahwa ia masih ada di sini. Masih berjalan, masih bernapas. Pikirannya tidak melayang jauh, tidak mengulang kegagalan, tidak menebak masa depan. Ia hanya menyadari bunyi pasir di bawah kaki, gerakan napas di dada, dan detak jantung yang stabil. Ada masa dalam hidup di mana seseorang berhenti menuntut hari untuk selalu memberi lebih, bukan karena menyerah, melainkan karena akhirnya mengerti bahwa cukup itu bukan kalah. Nelayan tua itu melewati perahu-perahu lain yang sedang disiapkan. Ia tidak membandingkan miliknya, tidak menghitung hasil orang lain. Hari ini bukan tentang siapa yang paling banyak membawa pulang. Hari ini adalah tentang kembali tanpa menghakimi diri sendiri. Ia berhenti sejenak di tepi jalan kecil, menatap rumah-rumah sederhana yang mulai membuka pintu. Asap tipis dari dapur-dapur kecil naik perlahan ke udara. Ada rasa hangat di dadanya, rasa yang tidak datang dari hasil laut, melainkan dari kesadaran bahwa ia akan pulang ke tempat di mana dirinya diterima apa adanya.
Ia menarik napas perlahan, melepaskannya tanpa beban. Langkahnya kembali bergerak, dan pagi pun berjalan bersamanya, tanpa tuntutan, tanpa paksaan, tanpa suara yang perlu dilawan. Jalan kecil itu membawanya semakin dekat ke rumah. Bukan rumah yang besar, bukan pula rumah yang selalu penuh tawa, namun rumah yang mengenalnya, bahkan ketika ia tidak membawa apa-apa. Di sepanjang jalan, ia melihat jejak-jejak kehidupannya sendiri. Pohon kelapa yang dulu ia tanam bersama ayahnya, pagar bambu yang pernah ia perbaiki saat hujan deras, dan batu kecil tempat ia biasa duduk ketika pikirannya terlalu penuh. Tidak ada penyesalan yang muncul. Yang ada hanya penerimaan yang tenang, seperti air laut yang tidak marah, meski berkali-kali gagal membawa ikan. Ia menyadari sesuatu yang sederhana, bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk menang. Kadang, hidup hanya meminta kita untuk tetap berjalan, tanpa menyakiti diri sendiri. Langkahnya melambat saat ia sampai di depan rumah. Pintu kayu itu tampak biasa. Catnya mulai pudar, namun baginya, itulah pintu yang tidak pernah bertanya berapa banyak yang ia hasilkan hari ini. Ia meletakkan peralatannya perlahan, bukan karena lelah semata, melainkan karena ia belajar tidak perlu terburu-buru, bahkan untuk beristirahat. Udara di dalam rumah terasa hangat, sunyi, namun bukan sunyi yang kosong, sunyi yang memberi ruang. Ia duduk, punggungnya bersandar, matanya terpejam sejenak. Di dalam keheningan itu, ia tidak menyusun rencana besar, tidak membuat janji untuk menjadi lebih hebat. Ia hanya membiarkan dirinya ada. Ada masa dalam hidup di mana berdamai dengan hari ini jauh lebih penting daripada menguasai hari esok. Napasnya menjadi lebih pelan, bahunya turun perlahan, seolah beban yang selama ini tidak disadari akhirnya dilepaskan satu persatu. Ia ingat bagaimana dulu ia selalu pulang dengan kepala tertunduk jika hasilnya sedikit. Bagaimana ia merasa gagal hanya karena hari ini tidak berjalan sesuai harapan. Namun hari ini berbeda, bukan karena hasilnya berubah, melainkan karena caranya memandang diri sendiri akhirnya lebih lembut. Ia mengerti sekarang bahwa hidup tidak menguji seberapa kuat kita menahan, melainkan seberapa berani kita menerima. Dan di rumah kecil itu, nelayan tua itu menemukan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di laut. Rasa cukup. Bukan cukup karena memiliki banyak, melainkan cukup karena berhenti memaksa. Pagi pun benar-benar menjadi miliknya, tanpa perlawanan,
tanpa pembuktian, tanpa suara yang menuntut. Hanya dirinya, napasnya, dan keheningan yang ramah. Malam turun perlahan, tanpa suara, tanpa pengumuman, seperti seseorang yang datang hanya untuk menemani. Lampu kecil di sudut rumahnya menyala. Cahayanya lembut, tidak menyilaukan. Cukup untuk membuat bayangan menjadi lebih jinak. Nelayan itu duduk diam. Tangannya bertumpu di lutut. Tidak menggenggam apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu memegang sesuatu agar merasa aman. Di luar, angin laut berhembus pelan, menyentuh dinding rumah, menyusup lewat celah jendela, lalu pergi tanpa meminta izin dan tanpa meninggalkan luka. Ia menyadari bahwa hidup juga seperti itu, datang dan pergi, kadang memberi, kadang hanya lewat untuk mengingatkan bahwa kita masih bernapas. Ia memejamkan mata, bukan untuk tidur, hanya untuk mendengar dirinya sendiri lebih jelas. Di malam keheningan itu, tidak ada suara yang menghakimi. Tidak ada pertanyaan tentang mengapa belum sampai atau kapan akan berhasil. Yang ada hanyalah kesadaran kecil bahwa hari ini sudah dijalani sebaik yang ia mampu. Dan itu ternyata sudah cukup. Ia tidak lagi mengingat laut sebagai tempat yang menuntut, melainkan sebagai tempat yang mengajarkannya tentang kesabaran tanpa janji. Ia paham sekarang bahwa tidak semua usaha harus langsung berbuah. Tidak semua perjalanan harus terlihat berarti di mata orang lain. Ada perjalanan yang hanya perlu dirasakan, dan hidupnya adalah salah satunya. Nafasnya melambat, detak jantungnya terasa stabil. Tubuhnya menemukan posisi yang tidak ingin pergi kemana-mana. Malam itu, ia tidak merencanakan esok. Ia tidak juga menyesali kemarin. Ia hanya memilih berada di sini, di saat ini, di dalam dirinya sendiri. Karena ia tahu, selama masih bisa pulang ke rasa tenang itu, ia tidak pernah benar-benar tersesat. Dan di sanalah cerita ini berhenti. Bukan karena selesai, melainkan karena cukup. Sekarang, biarkan cerita tadi perlahan menjauh. Tidak perlu diingat kembali, tidak perlu disimpulkan. Cukup biarkan ia mengendap, seperti pasir halus yang akhirnya turun ke dasar air. Tarik napas pelan dan hembuskan. Tidak ada hari yang terasa berat, bukan karena terlalu sulit, tetapi karena terlalu lama
kita menahan semuanya sendiri. Mungkin hari-hari itu pernah kamu jalani. Mungkin juga sedang kamu jalani sekarang. Dan di ruang ini tidak ada yang perlu kamu kuatkan. Tidak ada peran yang harus kamu mainkan. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Tidak perlu menjadi versi terbaikmu. Tidak juga versi yang paling sabar. Cukup menjadi dirimu yang sedang duduk di sini, mendengarkan, bernapas, dan masih bertahan. Tarik napas sekali lagi. Rasakan dadamu mengembang. Lalu lepaskan perlahan. Seolah kamu sedang menurunkan beban yang sudah terlalu lama dipikul. Jika ada lelah yang belum sempat kamu beri nama, biarkan ia ada. Tidak perlu diusir. Jika ada kecewa yang belum menemukan tempat pulang, biarkan ia duduk sebentar di sini. Ruang ini cukup luas. Kita sering lupa bahwa tidak semua hal perlu diperbaiki malam ini. Beberapa hal hanya perlu ditemani. Dan mungkin itulah yang sedang kamu lakukan sekarang. Menemani dirimu sendiri. Tidak ada target yang harus dicapai. Tidak ada perubahan besar yang harus terjadi setelah ini. Cukup satu hal kecil saja, merasa sedikit lebih ringan dari beberapa menit yang lalu. Tarik napas lagi dan hembuskan. Bayangkan tubuhmu perlahan melunak. Bahu yang tadinya tegang mulai turun. Rahang yang mengeras perlahan dilepaskan. Di ruang renung ini, waktu berjalan lebih lambat, dan kamu boleh mengikutinya. Jika pikiranmu melayang, tidak apa-apa. Jika perhatianmu terlepas, itu juga tidak salah. Kamu tidak sedang gagal untuk tenang. Kamu sedang belajar memberi jeda. Dan jeda itu adalah bentuk keberanian yang sunyi. Sebentar lagi, kita akan masuk ke afirmasi. Bukan untuk mengubahmu, bukan untuk memaksamu percaya sesuatu, hanya untuk menemanimu saat tubuh dan pikiran perlahan bersiap beristirahat. Untuk sekarang, tetaplah di sini, bernapas, diam, dan izinkan dirimu tidak melakukan apa-apa. Ruang ini milikmu. Sekarang, biarkan kata-kata ini mengalir pelan. Tidak perlu dihafal. Tidak perlu diyakini sepenuhnya. Cukup dengarkan seperti suara hujan yang jatuh jauh di luar sana. Tarik napas pelan dan hembuskan perlahan. Katakan pada dirimu sendiri bahwa aku tidak harus kuat setiap waktu.
Aku boleh lelah tanpa merasa bersalah. Aku boleh berhenti sejenak tanpa takut tertinggal. Tarik napas lagi dan lepaskan. Hari ini aku sudah melakukan yang aku bisa, dan itu sudah cukup. Tidak semua hal harus selesai malam ini. Tidak semua pertanyaan perlu jawaban sekarang. Aku mengizinkan diriku untuk beristirahat. Aku mengizinkan pikiranku untuk melambat. Tarik napas. Hembuskan. Aku tidak perlu menjadi seperti orang lain. Aku tidak harus berlari dengan kecepatan yang sama. Langkah kecilku tetap berarti. Diamku tetap bernilai. Tarik napas lagi, lebih dalam sedikit, lalu lepaskan dengan lembut. Aku menerima diriku apa adanya malam ini, dengan semua lelah, dengan semua ragu, dengan semua harap yang belum sempat tumbuh. Aku tidak rusak. Aku tidak terlambat. Aku sedang berjalan dengan caraku sendiri. Tarik napas dan biarkan tubuhmu semakin berat. Aku aman saat ini. Aku tidak sedang dikejar apapun. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Malam ini, aku memilih untuk tenang. Aku memilih untuk diam. Aku memilih untuk pulang ke dalam diriku sendiri. Tarik napas, hembuskan perlahan. Jika hari ini terasa berat, aku mengizinkan beban itu turun dari bahuku. Jika hatiku terasa penuh, aku membiarkannya mengendur. Aku tidak sendirian dalam perjalananku, dan meski kadang terasa sepi, aku tetap ditemani oleh napasku sendiri. Tarik napas dan lepaskan. Aku percaya bahwa aku akan menemukan jalanku pada waktunya. Aku tidak perlu tahu semuanya sekarang. Cukup satu hal saja. Malam ini, aku membiarkan pikiranku beristirahat. Aku membiarkan tubuhku mengambil alih. Tarik napas dan rasakan ketenangan perlahan menyebar. Aku layak mendapatkan istirahat yang damai. Aku layak mendapatkan malam yang tenang. Aku layak merasa cukup meski belum sempurna. Tarik napas panjang dan hembuskan perlahan.
Dan jika kelopak matamu mulai terasa berat, biarkan saja. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Malam ini, aku aman. Aku tenang. Aku boleh tertidur. Diamlah di sini. Bernapaslah pelan. Dan biarkan tidur menjemputmu dengan lembut. Selamat beristirahat. Semoga hari esok hatimu lebih lapang.